Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pencinta syiar dan dakwah Kota Lusmawe, alhamdulillah hari ini merupakan pekan keempat pertemuan kegiatan penguatan kader imam dan muazin Kota Lusmawe. Hari ini setelah sholat subuh berjamaah di Batul Jannah Al-Wawi, yaitu bersama Gerakan Pemuda Subuh Kota Lusmawe. Sekarang kita ngobrol santai penuh inspirasi. Insyaallah akan membahas tentang kiat-kiat ataupun adab dalam jadi imam dan muazin ya. Oke, untuk ini di live langsung oleh di Facebook Tunku Muhammad Nasir Matang. Dan bagi followers silahkan like, subscribe dan berkomentar yang positif di kolom komentar. Oke, sambil kita ngopi, di kebetulan di Abi Kopi Al-Wawi ya, Kopi Abi Al-Wawi Simpang Elak. Bagi rekan-rekan yang ingin menikmati kopi pagi, silakan kemari. Promosi. Oke, sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai penuh inspirasi, kita akan membincang lebih banyak. Nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Abdul Halim LC LMM ya. Yang merupakan pimpinan pesantren Dayah di Islamic Center lah. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada pemateri yang insyaallah akan dimulai beberapa saat lagi. Video. Ayo. Syarat azan. Berayal. Lihat. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa dhurriyyatihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan berada bersama dengan beliau di dalam surga kelak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, karena kita sudah mulai tentang azan, jadi kita selesaikan. Jangan lagi azan udah ada solat jamaah. Jadi kita selesaikan tentang bab azan, walaupun nanti ini bukan dalam artian pengajaran, tetapi nyawa sahabat-sahabat je sharing. Mungkin dari orang drone tu yang lebih na tepu atau lebih na ilmu, mungkin bisa memberikan masukan. Nyo yang hendak tu tinggal buka Facebook dah. Kunan Muhammad Nasir Matang. Jadi yang gelantau wireless. Dan suaranya cukup jernih. Suaranya cukup jernih, luar biasa. Emang nyo sedekah jariah. Luar biasa. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat azan. Ya. Kita kilas balik. Yang namanya azan itu makna secara lughatannya adalah al-i'lam. Ya, memberitahukan. Secara syariat adalah al-i'lam bidukhuli waktu solat, memberitahukan tentang masuknya waktu solat bi kalimatin makhsusatin, dengan kalimat yang khusus.
Jadi tidak ada penambahan kalimat karena udah khusus. Kalau ada yang azan Allahu Akbar, kemudian menambahkan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyallah, azan itu tidak sah. Karena itu tidak ma'thur, tidak ada hadis yang menyebutkan kalimat seperti itu. Karena kalimat azan ini adalah kalimat bisa kita bilang ya gimana tauqifi, ya, sesuai dengan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dasar daripada kalimat azan itu ada beberapa riwayat dan ada beberapa sahabat yang disampaikan melalui mimpinya. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menyampaikan tentang bermimpi dengan kalimat azan, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, suruh Bilal agar dia memanggil dengan kalimat-kalimat tersebut, karena fa innahu anda sautan, karena dia itu lebih tinggi suaranya, ya, lebih nyaring suara daripada Umar bin Khattab, sehingga jadilah Bilal ini sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan kemarin juga tentang syarat azan. Syarat sahnya azan yang pertama, sebagaimana kita ketahui, karena dari maknanya saja, ya, memberitahukan masuknya waktu solat. Berarti syarat sah masuk waktu solat. Jadi menyazan lihu po 12, maka ini tidak sah azannya. Artinya sebuah ibadah yang tidak sah, yang sengaja dilakukan di luar waktu dengan tujuan untuk memanggil orang salat, maka ini akan terjadi waham, akan terjadi masalah di kalangan masyarakat, maka ini tidak diperbolehkan. Yang pertama masuk waktu. Yang kedua bahasanya bahasa Arab. Jadi harus dengan bahasa Arab. Azan dengan bahasa Aceh tidak sah. Tidak dianggap itu sebagai sebuah ibadah. Bahkan kalau tujuannya untuk lucu-lucu, maka ini namanya tala'ub. Tala'ub itu main-main dalam agama. Dengan perkara ibadah ini diharamkan, dan berdosa bagi orang yang main-main dengan kalimat azan. Ya, pernah jemun mesti wate-wate sering ya, watenya kita belum puasa. Anak-anak muda melazah. Ya, mbak. Anak-anak muda melazah main dengan kalimat azan. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah jarang. Bahkan sudah viral tentang syair membangunkan orang sahur. Alhamdulillah. Ya, mbak. Jadi harus dengan bahasa Arab. Kemudian diperdengarkan kepada jamaah. Jadi bukan azan itu sendiri. Allahu Akbar dengan tadu ini. Jadi tujuan azan itu i'lam, sehingga salah satu syaratnya adalah memperdengarkan kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Kemudian tertib dan mualat. Jadi tertib dengan mualat berbeda. Tertib itu dimulai dari kalimat apa, berakhir dengan kalimat apa. Sedangkan mualah bersambung, berkesinambungan. Kaitannya menanda azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hon aja. Ana lo aja kupi le kagrau. Mbak, lu aja kupi dia yang berubah lah, baru dah lanjut lah. Asyhadu alla. Itu tidak mualah namanya. Tidak berkesinambungan dan putus, maka ini tidak boleh. Maka mualah ini kembali kepada adat. Adat itu bagaimana? Adat urang azan. Tarik nafas tawet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ladau panjang dari nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadang boleh nafas. Allah. Jadi ini kembali mualah itu kepada adat masing-masing, kepada kebiasaan masing-masing. Ini namanya mualah. Kemudian, karena ini pengulangan, tidak kita perpanjang. Kemudian harus sempurna dari satu orang. Azan itu harus sempurna dari satu orang. Hanya cocok ayat. Mbak. Ilu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumuslimina asyhadu an la ilaha illallah. Gure ente asyhadu anna Muhammadar anjir. Bahkan satu pendapat mengatakan boleh kalau seandainya yang azan itu ada dua orang, berarti keduanya harus sempurna azannya, walaupun bersamaan. Mbak.
Ya. Dalam beberapa riwayat di sini disampaikan, yang pertama azan itu ada cocok ayat, ya, cocok azan. Nah, ini pada masa daulah Abbasiyah. Nah, jadi maka ini tidak dianjurkan untuk kita ikuti. Maka yang masyru', yang disunnahkan, yang diperintahkan adalah azan itu sempurna daripada satu orang. Oh, masalah agaknya renom si awai hanami kadang reno siro, retimu siro, rebarat siro kadang. Je dan apa yang penting sempurna. Nah, maka hanam daleh na ta'addud azan hanapu. Ya, bedang ta'addud Jumaat. Ta'addud azan. Banyak hanam daleh. Islamik tu azan, Baitur Rahman tu azan, di Masjid Kedai Aceh tu azan, Masjid Menggedong tu azan. Apa kan? Baik gara-gara kan dia dengar tak buat azan, sehingga dia yang nak azan le, pekan azan, pak azan saja ke. Maka ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh, tidak sempurna azan itu dari satu orang. Maka karena syaratnya sempurna dari satu orang. Kemudian ya, Mbak, kesimpulan daripada syarat-syarat tersebut, ya, ada yang bertanya apakah boleh azan di dalam keadaan berhadas. Maka ini kita sampaikan pendapat jumhur, wala yustaratu fil adhani wal iqamati 'inda jumhuril fuqaha at-taharah. Tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan harus sudah di dalam keadaan berwudu. Meskipun nanti di dalam sunnah-sunnah azan ada yang disebutkan, ya, dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu. Tidak disyaratkan juga harus menghadap kiblat. Walaupun disunnahkan menghadap kiblat, artinya poin-poin ini tidak membatalkan daripada sahnya azan. Nah, Mbak. Kemudian bagaimana bentuk azan? Bentuk azan itu bagaimana? Bentuk azan, ulama sudah sepakat bahwasanya kalimat azan tersebut adalah sebagaimana yang sudah diriwayatkan melalui riwayat yang mutawatir, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Dan dia itu masna. Waalaikumsalam. Masna. Arti masna dua. Dua. Azan kan ikama. Azan itu dua. Allahu Akbar. Ya, walaupun di dalam Allahu Akbar itu ada dua Allahu Akbar, tetapi dia satu ucapan, 3 tarik nafas. Allahu Akbar. Hanya Allahu Akbar. Karena satu Allahu Akbar itu dikira satu lafaz, walaupun 2 kalimat yang diulang. Kemudian dalam kalimat yang lain masna. Kama ittafaqu ala taswib aw ziyadah fi adhanil fajri ba'da al-falah wa hiya as-salatu khairum minan naum. Walaupun yang maksurnya, yang dianjurkannya, yang ada riwayatnya adalah menambahkan, namanya taswib. Ya, taswib yaitu as-salatu khairum minan naum pada solat subuh. Banyak khusus subuh. Baik dah azan ni as-salatu khairum minal amal. Baat mayang lehu. Tidak boleh. Karena tidak disebutkan. Kemudian, ya, ini sebagaimana yang diajarkan oleh Bilal bin Rabah, ya, dengan takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, fa idza kana adhanul fajri faqul as-salatu khairum minan naum marrataini. Ya, embat gekun li Rasulullah ba Abi Mahdzurah, apabila engkau, ya, di dalam azan subuh, maka katakan as-salatu khairum minan naum marratain, 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian menurut pendapat daripada Hanafiyah dan Imam Hanabilah, azan itu 15 kalimat. Azan itu 15 kalimat. La tarji'a fih kama jaa fi khabari Abdullah bin Zaid as-Sabiq.
ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Yang pertama kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dianggap Allahu Akbar satu kalimat, Allahu Akbar dua, Allahu Akbar tiga, Allahu Akbar empat. Enggak put. Nah, kemudian lanjutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Dengan pengulangan-pengulangan dua-dua, sehingga semua kalimatnya adalah 15 kalimat. Nah, 15 kalimat azan. Kemudian وذلك كما جاء في البدائع ومراقي الفلاح وقال المالكية والشافعية إن كلمات الأذان المشهورة وعدتها بالترجيع 19 كلمة عملا بالأذان المسنون وهو أذان أبي محذورة وفيه الترجيع أي أن يذكر شهادتين مرتين. Jadi maknanya di sini disebutkan, yang menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, azan itu adalah 19 kalimat dengan pengulangan dua kali daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Jadi dianggap itu adalah dua, jadi 4. Sehingga kalimat keseluruhannya adalah berapa? 19 kali. Ya, 19 kalimat. Kemudian makna lafaz azan, ya, makna lafaz azan sebagaimana kita ketahui mungkin ya, rata-rata kada debu makna lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar daripada min kulli syai, daripada segala sesuatu. Artinya adalah ontek kagak gepu dengar Allahu Akbar, berarti Allahnya Maha besar ketimbang pekerjaan yang sedang kita lakukan. Maka Allah itu lebih besar untuk kita menuju kepadanya dan meninggalkan hal yang kecil selain Allah. Nah, ini makna Allahu Akbar. Jadi bukan al-a'mal akbar, pekerjaan kita lebih besar, ya, atau al-abna, anak-anak itu lebih besar, atau al-azwaj, ya, istri-istri itu lebih besar, bukan badannya, maknanya lebih penting, ya. Dan hal yang lain selain Allah itu lebih besar. Maka makna kalimat Allahu Akbar pada azan ini adalah Allahu Akbar min kulli syai. Ya, min kulli syai. Allah itu lebih besar dan maha besar daripada selain daripada Allah. Untuk kita fokuskan kepada mereka, maka tinggalkan itu yang kecil, menujulah kepada yang maha besar, yaitu Allahu Akbar. Maka ini adalah kalimatnya. Kemudian wa qawluhu asyhadu an la ilaha illallah, maka ini adalah ai a'lamu, aku mengetahui bahwasanya, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah, arti hayya ini adalah mengajak, ai aqbilu ilaiha ai asri'u, segeralah kalian menuju kepada solat. Hayya. Maka hayya ini adalah kalimat mengajak. Hayya. Makanya hayya tabi. Kan? Maka ini adalah kalimat untuk mengajak. Asri'u artinya bersegera. Ya. Wal falah, al falah, hayya 'alal falah, al fawzu wal baqa. Ya, jadi kemenangan. Karena seseorang yang menuju kepada solat itu adalah menuju kepada kemenangan. Apa itu kemenangan? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, dibebaskan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia itu adalah orang-orang yang menang. Ya, faqad faza. Nah, dia adalah orang-orang yang menang. Maka inilah kemenangan yang sebenarnya ketika kita menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup dengan la ilaha illallah. Maknanya adalah ditutup itu dengan kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Kenapa la ilaha illallah?
Ya, makna la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar makna harfi, makna huruf. Tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi ya, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan dengan sifat-sifat ketuhanannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada gedanyang legap, tanyang lele awak gape, pegang ke sembah Allah dah. Ya, ban. Pegang ke sembah Allah. Maka jawabannya apa? Ya, karena hanya Allah yang layak disembah dengan sifat-sifat ketuhanan. Walaupun yang lain sudah dituhankan tetapi tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, baik. Itu mah bakai hana sifat ketuhanan. Wujud bakai segala umji hana, kemudian sedangkan wujud Allah bila tidak walantiha, tanpa ada permulaan dan tanpa ada pengakhiran. Wujud danyo dengan Allah berbeda. Wujud danyo min adam ilal wujud, tsummal fana. Daripada hana kemudian kemudian ada. Sedangkan wujud Allah tanpa diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kesudahan atau ketiadaan. Maka yang keken dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka Tuhan yang lain hana sifat-sifat ketuhanan walaupun kai Tuhan. Contoh lima cirit. Ya, itu mah lima cirit. Wujud dasi ya. Patung punya hanai pugai gak mana? Bakaya punya hanai pulai gak mana? Apui punya hanai tai gak hana uduk hana hu. Punya ipu mate. Berarti mungkin Tuhan punya ipu mate mah. Mate segala mate apui. Ha, berarti sapu dia apui. Ha, berarti karena Tuhan elam yang pudai apui. Ya, Tuhannya apui. Ya, kan? Hanya lagi bukan kita menghina agama orang lain, tidak, tetapi ini untuk keyakinan kita. Ketika orang Katolik mengatakan Tuhan kita adalah Isa. Okey, kata orang-orang Protestan, kalau Isa adalah Tuhan, sebelum Isa siapa Tuhan kita? Oh ya juga ya. Sehingga lahirlah, oh berarti ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, lahirlah Tuhan Anak. Ya, banjir dah. Ya kan? Maka mereka tidak layak dituhankan karena tidak memiliki sifat ketuhanan. Harus ada yang menjadikan mereka, baru mereka ada. Maka itu bukan sifat Tuhan. Ya, mbak. Makanya la ilaha illallah. Jadi bukan kalimat sembarangan. Maka dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ha. Ini adalah makna daripada kalimat azan. Nyo purno engkut kaji melengung mendu. Cuman taulah. Taulah. Baik. Kemudian sunanul azan. Sunnah azan. Maka harus kita pahami walaupun yang tadi tidak disyaratkan taharah, menghadap kiblat dan sebagainya, tetapi ini masuk ke dalam perkara-perkara yang sunnah. Yang pertama, sunnah azan adalah ayyakunal muadzin sayyitan. Muazzin itu suaranya harus tinggi. Berarti konteks pertama muazzin itu suaranya yang penting tinggi, bukan bagus. Ya, ban. BMM. Allah. Mana? Yang menyatuboh jadi azan pertama dengar. Jadi tujuan azan ini supaya didengar. Anda sautan artinya tinggi suaranya dan nyaring suaranya bisa didengar oleh orang. Menyawajin kalian. Makanya gepegat punan ke menara manyang-manyang yang tujuan ji untuk urang water menara gazan. Nyamban atau menaranya gazan. Sebagaimana Bilal, begitu sudah masuk waktu solat, Bilal naik ke tempat yang tinggi kemudian dia azan. Nah, sehingga diperintahkan, disunahkan bagi kita setiap masjid itu punya menara. Oh jino hana urang dawa. Ya, mbah hana urang dawa. Takut yang dung mumung kuna turun. Bagi gede nama 5 buah lantai macam. Bantruk gede, kang gazan ni le, kata tak gede apa le. Kai dah malu. Kai dah malu. Ya, mbah. Maka ji Bilalnya rata-rata sehat. Pakan sehat. Yang pertama subuh hawai kat yang beda. Luhnya iganya ni ban manyang hai go olahraga. Ya, mbah. Mam ye jino ka mangat. Ada siapa duk? Baduk kilometer jangkauan suhu. Hai bebe kemampuan.
Ya, ban. Lagi warna semotor. Oh, awai tu benena tu krik 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 kan? Suara tinggi 2 oktav. Jadi suaranya tinggi, alis saut atau suaranya tinggi. Kemudian hasanus sauti. Yang kedua suaranya bagus, suaranya indah. Lagi susah muadar, lagi susah musal. Lagi gure-gure kedanyo yang lain, bang bewok kan. Jadi suaranya indah. Ya, suaranya indah, enak didengar. Yurfa'u sautahu bil adzan. Ya. Dia mengangkat suaranya dengan azan tersebut ala makanin murtafi' biqurbil masjid. Ya, di tempat yang tinggi di luar masjid. Maka punya azan baik tak pegat suai dalam. Kena ada suara in, ada suara out. Maka sumiknya menyazannya harus suara dia out, suaranya di luar, karena memanggil itu orang di luar, bukan orang yang sudah di masjid. Orang yang sudah di masjid itu dipanggil untuk bangun iqamah, namanya iqamah. Kalau azan itu memanggil orang yang di luar masjid. Nah, bukan orang yang di dalam masjid. Maka suara mik harus di luar. Menyahana mik berarti urang azan harus di luar masjid. Maksudnya masjid mati mik pah mati lampu. Bah masjid dah dul janah yo. Nedang ju pah sampai jalan, kena nampak ujung pagi bak sudut. Yang nandang menghadap ju ubena urang. Allahu akbar, Allahu akbar. Mbak. Jadi di luar masjid. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Zaid al-Mutaqaddim, alqihi ala Bilal fa innahu anda minka sautan. Ya, bangga. Kemudian semakin tinggi suaranya semakin besar pahalanya. Ya, Mbak. Semakin tinggi suaranya semakin besar pahalanya. Kenapa? Semakin banyak jangkauannya. Ya, maka menyuruhnya alhamdulillah ngamberkat nang Tengku Nasir Madang. Ya. Suara azan GPS walaupun hina di Raudatul Jannah teruk Malaysia dia. Nyambang pahala kalian juga. Memang luar biasa. Menyebab dan minta pahala naik lebih jarang ke Nasir Madang. Nyai agaknya tengah hodai kedanya oleh malaikat. Ya. Wa fi kuotamu ke mana engkau infakkan? Ya, Mbak. Bagi jawab. Ya, yang kenyo live streaming. Ya, menjadi pahala jariah. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan berkat Kunathir dan masuk syurga, kepakar kedanya dalam syurga. Magen. Magen. Ya, Mbak, yang baik kapling dah. Jadi, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyu adzina qa'iman ala ha'itin aw manaratin lil isma'. Dia azan secara berdiri di atas menara atau di tempat yang tinggi untuk diperdengarkan kepada orang lain. Ya, ini sunnah yang kedua. Berarti sunnah berdiri. Nah, sunnah dah azan. Hanafi tidak duduk kecuali dan nyo kan hajit tadang le. Ya, hajit tadang le kamu tak deut. Ya. Nah, jadi ini adalah sunnah yang kedua. Kemudian perintahnya daripada Rasulullah kepada Bilal, qum fa'adzin, berdiri dan azanlah. Ya, lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ayyakunal muadzin hurran balighan adlan aminan salihan aliman bi awqatis shalah. Ya, yaitu muadzin itu harus orang yang merdeka. Sunnah. Ya, kan syaratnya makanya payah dengar judul le benar, baik salah dengar judul. Ya, nyo kah biatan le talim, nyo kah salah ke, nyo sunnah. Ya, kan? Sunnahnya muadzin itu hur, artinya merdeka, kan budak. Kemudian yang kedua, baligh. Ya, urang je ka balik. Maka pembahasan sebelumnya kita pernah menyampaikan hukum azan anak mid. Azan anak mid dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah sah azannya dengan diawasi oleh orang yang besar atau diperintahkan oleh urang yang raya, urang yang mufhum. Dan anak midnya kaituri kalimat-kalimat azan hana mutukar daki.
be Allah hayya 'alal falah pun yang baru hayya 'alal solah. Jadi ini penting. Maka disunnahkan seorang muadzin itu yang baligh. Kemudian adil. Urang adil ini bukan adil karena agaknya pemimpin, tetapi adil tidak pernah berbohong. Adil di dalam fikih atau dalam hadis itu disebut adil, maka disebut jarah wa ta'dil dalam kalimat dalam ilmu hadis. Ya, artinya ta'dil, dia orangnya baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, kalimat yang keluar dari mulutnya baik le Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kagak temena. Ya, maka ini tidak adil. Orangnya harus adil. Kemudian amin. Arti amin terpercaya. Maknanya urang yang azannya baik asai-asai. Baik na urang yang sembarangan gejak kenan. Hai tengku tah lu azan tu. Ya, ban. Ana tetok yang puade urang, bugat urang. Kan? Takon tu cicak tu bahu ka kita menak Pak Mik. Bisa jadi kan. Sebab bukan karena kebiasaan punya tebi astagfirullah naubu. Mam nyaruh kan? Yang kerja ribu. Habis hari Pak Mik ke lah. Allah. Ya? Maka harus adil dan terpercaya. Kemudian salih, orangnya salih, arti salih dia menjaga solat. Baik terus usul masjid tumayang jamaah kusu hotel jadual ro aja. Munya selain jadual ro dengar rumah. Ini tidak dianjurkan tu azan. Ya? Ya kata-kata muadzin dia. Ataupun baik li azan. Hai kali azan ber ni kamat dia. Oh ni ja ke perlu aku. Jadi saya tip li azan kata ke perlu lagi. Rupa cik ya Yang je kebuat kan. Ya. Yang je kebuat. Jadi penting. Jadi orangnya adalah soleh. Kemudian alim. Aliman bi awqati solat. Dia mengetahui tanda-tanda masuk waktu solat. Ya, baik azan boleh cok uro. Kepu gempa. Punah kebakaran. Hanya sunnah azan untuk je gempanya tenang bumau. Ya. Kemudian apuinya mati apui. Ya, ban, kan? Maka ini boleh, tetapi punya hana taturi wate tamang temayang atau waktu kita enggak tahu masuk waktu solat itu jam berapa. Akibat ada debu, dia tanya, "Hai, subuh apa dit?" Kapal dah yang baik katanya nyanyi dah subuh lebih pohon 6. Pum theo ujin, pum thêm thu tetap pohon 6 subuh. Atau pohon 7. Ya, ban. Anak doa yang kadang-kadang musim. Muyang selipi atau musim tu dari tengah 6 punya tengah lagi kadang polimang kadang-kadang baru polimang lewat 2 ya, jadi makin cepat orang harus tepu ada temayang yang kenyan yang disunahkan untuk jadi muadzin ai salihan aliman bi awqatis salat. Karena hadis daripada Ibnu Abbas liyu'adzina lakum khiyarakum wa yu'ammikum qurra'akum wa ya'ummakum qurra'akum. Yang menjadi muadzin di antara kalian adalah orang yang terpilih dengan sunnah-sunnah bunuh. Yaitu ya, dia adalah orang yang dalam keadaan yang baligh, merdeka, adil, dipercaya, soleh, mengetahui waktu-waktu salat. Kemudian yang keempat, ya, ayyakuna mutawaddi'an tahiran. Jadi kategorinya adalah dia di dalam keadaan berwudu, artinya dalam keadaan suci daripada hadas kecil, apalagi hadas besar. Ya, suci daripada hadas. Lil hadis la yu'adzinu illa mutawaddi, tidak azan oleh seseorang itu kecuali di dalam keadaan dia ya berwudu, dalam keadaan berwudu. Haikan dengan gedung semayang, tapi di dalam keadaan dia ya suci daripada hadas kecil. Kemudian hadis Ibnu Abbas, innal adzana muttasilun bis shalah fala yu'adzina ahadukum illa wa huwa tahir. Ya, azan ini berkesinambungan dengan solat. Maka kalau ada muadzin, maka kenapa muadzin itu harus datang lebih cepat sebelum masuk waktu solat? Dia sempat wuduk terlebih dahulu. Wuduk, kemudian kalau dia ingin masuk ke buang hajat, tempat buang hajat, baiknya tengah. Ya, hayya 'alas shalah kajiret. Ya, man.
Menan 3 ke terik nafah. Kan nafah hidupit. Cirit hidupit. Ya, ada sakit ya, jadi datang cepat sebelum waktunya, ya, buang hajat atau kencing atau ingin berwuduk terlebih dahulu, bahkan sempat solat sunnah wudu atau sunat tahiyatul masjid. Nah, ini lebih baik. Hai, rata-rata muazin bagi tanya lagi yang mendum, cuman nasiro dua yang hana lagi ya. Jadi berwudu dalam keadaan yang suci. Kemudian yang kelima, ayyakunal muadzin basiran. Nyambana satu pendapat bahwasanya, ya, di dalam pendapat jumhur muadzin ini harus orang yang dapat melihat. Baik urang Buddha tapi urang tabligh. Kan? Li'annal a'ma la ya'riful waqta. Karena orang yang tidak dapat melihat hanya kekalan ba'lis masjidnya. Yang pertama menyana jadual solat kam depek hanya kekalan. Pulang dari kekalan mendaurah. Hai hanya kekalan, banyak kekalan. Ya, maka disunnahkan orang yang azan itu adalah yang dapat melihat. Walaupun pendapat daripada Imam Malik boleh azan bagi orang yang tidak bisa melihat in kana tab'an li ghairihi, apabila dia mendengar suara di sekelilingnya sudah azan. Cuma lebih baik yang dengaran takut diperkaru dia nak mit. Ya, menantruk dengan kepreh-preh watai melasa. Imu tuju jiu Allahu akbar Allahu akbar. Gubedah tu ya, hendak depu depa 12. Mau naik di menjauh. Ya. Orang yang mati itu. Ya, nyan kat biasa. Kagak doa rendah tadi. Lalu kamu. Ya. Memang ladang menang urang Buddha daripada urang tabligh. Yang pertama menang urang Buddha, urang nyan hana galan dia cale. Idanya. Munya tanu tekui tapi empat dia listrik. Hana ada tekui roh galan. Jadi ini kemenangan mereka. Bahkan ada seorang anak yang mungkin sering dekat buat video yang kena. Saya mau ada buat video kan. Ketika seorang anak yang tidak dapat melihat, ya, tapi dia hafal Al-Quran. Ini pada acara siapa? Syekh As-Sakandari itu. Ya, ketika dia menanyakan, kalau doamu diterima, apakah engkau akan berdoa agar Allah memberikan penglihatanmu kembali? Apa yang dia katakan? Tidak. Aku tidak akan berdoa agar Allah memberikan penglihatan kepadaku. Kenapa? Biar aku hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang pertama adalah pandangan melihat Allah. Ya, subhanallah. Ya, idanya obelenya ilub doi meda ada bengeh dia. Ya. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, ayyaj'ala asba'aihi fi udhnaihi, ya, memasukkan, ya, asba'i bukan yad, memasukkan jarinya ke dalam telinga. Baik salah baca, memasukkan tangannya ke dalam telinga halat. Ya, pasal jaro dalam pelunyung kan jaro di pasal anu jaro. Ya, sunnah memasukkan tangan ke dalam telinga. Baik yangnya orang adat. Pakar adat ruhung pelunyung itu ni. Sering lu azan. Jadi bukan begitu, ya. Ya, jadi pertama dua ni jaro dalam pelunyung. Udhnaihi man 12. Ya, man 12. Kan tamat. Nyo lah dok menau. Oh, lah dok lunyung. Yang geyu kan tok lunyung, culok jaro lam lunyung. Ban. Ka fi udhnaihi, pada telinganya, li'annahu arfa'u lis-sauti, karena itu dapat meninggikan suara. Ya, ban, nya menang Musa. Makin terculak jara dalam punyung, makin tinggi tu. Ya, karena mungkin Tapi budak tu kan? Idanya ada pergi hai urang. Anda dengar lah, hai drop kan dia dengar. Pergi gop clear. Jadi, ya, ban. Culak jara dalam kan jara, culak ni jara dalam punyung. Ya, ini hadis daripada, ya, Sa'id wa an Sa'ad muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal agar memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya.
Beliau mengatakan waqala innahu arfa'u li sautik, ini adalah untuk meninggikan suaramu. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ayyatarassala ayyatamahal aw yata'anna fil adhan bisaktatin baina kalimataini, baina kulli kalimataini. Dia itu yatarassal, tarassal itu agak terputus. Agak terputus artinya agak diperlambat. Arti diperlambat hana giu karat ba'adzan. Bedangnya kama menyebab azan gepegah agar dia memberi jeda di antara kedua kalimat. Maksud syahadu an la ilaha illallah. Piuh tiat. Baru lanjutlah syahadu an la ilaha syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Yang gekara urang jak bekepu kai gamat. Ya, jadi azan harus ada tarassul. Tarassul itu ada jarak. Ya, ada jarak, ada jeda, ya, memang beda. Cik bangku nak terus bahasa yang jeda. Ya, ada jeda di antara kedua kalimat. Wa yahdaru ayyasra'u fil iqamah, dan hadar di dalam iqamah. Hadar itu tingkatan bacaan, bahkan dalam Al-Qur'an Ustaz, ada bacaan yang hadar, setelah tartil itu ada hadar. Hadar ini biasa digunakan oleh orang yang murajaah Al-Quran. Dia harus dapat murajaah dalam satu hari itu 10 juz. Punya baca kayak usal baca kan. Kan 10 juz, 10 on baca. Ya, dengan suara yang tilawah. Ini hadar. Hadar itu mempercepat bacaan dalam iqamah. Sedangkan dalam adzan ya namanya yatarassal. Ya, kemudian yang ke-8, ayyastaqbilal qiblah fil adhani wal iqamati, menghadap kiblat pada azan dan iqamah, walaupun kan syarat, tetapi yang sunnah. Ya, yang sunnah. Karena ya kedua muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka azan itu menghadap kiblat. Ya, karena juga itu ya munajah. Arti munajah ini adalah kita memanggil dengan kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah. Maka lebih utama kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat mana? Kiblat solat. Sebab kiblat le. Nak kiblat doa wada. Ya, bukan berarti Allah ya tu. Yang karena kiblat doa. Ya, kiblat sembahyang ho Kaabah. Bukan karena Allah di Kaabah. Ya, tetapi karena perintah kiblat itu adalah untuk solat ke arah Kaabah. Makanya singat di masjid. Singat alu lagi masjid tanya. Dia masjid Raudhatul Jannah. Berdaya baru. Bahkan menyesuaikan masjid dengan arah kiblat. Kan arah kiblat sesuaikan dengan masjid. Nyo sik mahal keramik nyo. Ya, mungkin dah ubah masjid cukup mahal yang terpegat. Ibancit arah kiblat sesuaikan dengan masjid. Ya, ban tak pindah Kaabah ni lanjut. Tanya harus sesuaikan dengan arah kiblat. Dengan arah kiblat. Menanci doa. Ya, arah kiblat doa adalah water langit lagi. Na urung jok rayup hana. Yang tetap urung jok secara akal rada. Tanya yang terat maka arah kiblat doa adalah water. Kan Allah ya tu. Ya, betul lah. Mana yang pegang Allah ya tu? Yang kadang wallahu alam. Ya, yang ya wasu'alu anhu bid'ah. Yang bertanya Allah di mana itu bid'ah. Nah, jadi baik tanya yang bid'ah. Ya, tanya yang sunnah-sunnah udah. Ya. Nah, ini adalah yang ke-8. Kemudian, nyoh ada panjang. Panjang dah apa? Ayu adzina muhtasiban. Ya, arti muhtasiban ya mansoma ramadhana imana wahtisaba. Ya, artinya kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengharap ikramiyah muadzin akhir bulan. Ya. Tetapi tujuan azan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Lagi ada pegah orangnya. Pahala yang paling raya pun terima oleh muadzin. Padi draw urung semayang gara-gara agaknya azan. Luar biasa pahala jariah. Pelung bagainya puasa pahala. Luar biasa pahala. Padi draw lipat gandakan tanpa mengurangi pahala urung semayang. Pada kita yang malaikat tengok iron semayang liho tanggai sekian jam sekian urang sekian pekan. Oh, karena
ya, Ustaz sabar yang kata. Ya, ban. Azan le Ustaz sabar. Akhirnya tergerak hati dengan wasilah azan tersebut sehingga gebi ganjaran pahala berlipat ganda. Kan? Kemudian yang ke-10, yustahabbu 'indal jumhur ghairal hanafiyah ay yakuna lil jamaah muadzinani la akthar. Ya, ban. Hai, walaupun menyayangkan abek ni pecat. Jadi muazzin lam sabah masjid ge anjurkan le jumhurnya artinya selain Hanafiyah, iaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Sabah masjidnya 2 orang ada muazzin. Ya, ban. Sebagaimana muazzin Rasulullah 2 orang sakai. Ya. Sona Ibnu Ummi Maktum dengan Bilal bin 2 orang sakai. Man yang kena ben pecat. APBD ni. Ya. Ada APBD. Ya. APBD kan? APBD. Yang mana APBD? Ini na APBD. SPBD lo. Ya. Bilal wa Ibnu Ummu Maktum. Jadi iktisar muadzin wahid lil masjid afdal ay yakuna muadzinani li hadzal hadis. Jadi minimal kita punya 2 muadzin. Baik sampai ciri tiro hana sembahyang urang. Atau sakit perut tiro ka hana soazan. Ya, pekan teladan azan, telah jaga. Ya, azan poin dengan 6. Jadi maka dianjurkan 2 muadzin, mungkin secara niyabah nanti ketika satu berhalangan bisa diwakilkan oleh orang yang lain. Ya. Wa idza ta'addada al-muadzinun fal mustahab ay yu'adzina wahidin ba'da wahid. Ya, ban. Seandainya ya ada lebih daripada 2 muadzin pakai ban. Ya, keinginan giu bagi bate. Giu bagi bate untuk azan. Ya, dan alhamdulillah sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian yang ke-11, yustahabbu ay yu'adzina al-muadzinu fi awwalil waqti liya'liman nasa. Ya, ban. Jadi anjurkan azannya ba awal wate supaya memberitahu orang tentang masuk waktu solat. Fa yasta'iddu lis-shalah, kemudian mereka bersiap-siap untuk solat. Kana Bilal la yu'akhkhir al-adhana 'anil waqti wa rubbama akhirul iqamati syai'a. Jadi Bilal itu tidak pernah mentakhirkan azan, tidak. Ya, mbak. Yang na gepetelat iqamah. Ya, gepetelat iqamah karena beberapa perkara, di antaranya belum keluarnya Rasulullah. Ya, jadi kalian mungkin nyontek dalam sunnah disebutkan. Ya. Artinya ini disunnahkan azan itu tepat pada waktunya. Sedangkan iqamah itu ya menunggu keluarnya imam. Maka na istilah ha azan ba bila, ha iqamah ba imam. Kenapa mana Ustaz kena? Ya. Apa running tag kan? Betul je hanja runningnya. Imam yang ke kamar, ke imam baru kamu. Di Maroko ya. Mungkin mazhab Malik dia. Di Maroko kan kita nyawa harum mazhab Malik, Syafi'i lagi nanti. Di Maroko begitu orang solat, dia begitu ada azan, nya ni tanya menan tengah leuh azan, tatung sembahyang di rumah tempat. Kadang-kadang teruk bak tamana untuk bersegar badan tempat. Tajak usum masjid meteme sembahyang sunat per rakaat. Leuhnya baru ke tepi imam dari ruangnya, nya hana payah azan, menang ke tepi imam ke bedah huruf. Hana payah kemat, menang ke tepi imam ke bedah huruf. Mbak. Mam menyebab tanya takut menang leuh ke azan, bak ke bedah imam dia lagi ja. Atau tua beri dia juga mudah beradu. Maka hukumnya adalah ya, ini setiap masjid itu harus ada naib imam. Harus ada naib imam. Maka setiap masjid itu, kalau di Maroko, di Mesir, di Sudan, semua ada naib imam. Ya, bahkan sunnah yang ya ke-12 ya juzu istida'il umara ila shalah.
boleh memanggil pemimpin untuk solat. Pugo pemimpin. Nyamban, pugo wali kota. Pugo bupati. Pugo gubernur. Tengku. Ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, semayang. Oh kaget, tiada. Sebagaimana Bilal, gepuga Rasulullah. As-salah, as-salah. Maka kesedihan Bilal yang paling tidak tertahankan apa ketika meninggal Rasulullah? Karena kebiasaannya setelah azan, Bilal itu turun dari mimbar, turun dari menara, kemudian membangunkan Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah bangun, tapi memberitahukan, ya Rasulullah, as-salah, as-salah, as-salah. Kemudian yang terakhir, nyamban. Yang terakhir, yang ke-13, yustahabbu alla yaqumal insan qabla faraghil muadzin min adhanihi. Dianjurkan tidak bangun orang-orang itu sebelum muadzin selesai daripada azannya. Bal yasiru qalilan ila ay yafrugha aw yuqariba al-faragha lianna fi at-taharruki 'inda sima'il adhan tashabbuhan bisyaitan. Ya, banyak penting. Yang terakhir. Jadi hang gebi na kegiatan lain watai dengar azan. Apalagi bergerak dari tempat. Walaupun itu kata etika awal teruk tu. Menan azan kata terbit. Sang-sang itu lagi syaitan menai dengan azan peluang. Bahkan beberapa pendapat dikatakan, ya, dianjurkan untuk tidak berwudu bahkan ketika sedang azan. Artinya hantar temui jawab azan. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditanya dengan bahasa ilah apa? Oh, belum kamu. Dengar azan ditanya dengan bahasa ilah dong. Taruh mu ilah dong. Ya, maka dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan yang lain, apalagi bangun daripada duduk kita di dalam masjid. Hai, walaupun nya ni tanya nah hajat penting dadat. Ya, giu preh liu azan atau kata-kata Arab liu azan. Jadi baik lagi syaitan. Menan Allahu Akbar, Allah cika kedai. Ya, ha? Jadi ini adalah beberapa perkara sunnah-sunnah di dalam kita melaksanakan azan. Jadi 13 perkara yang sudah kita sebutkan tadi, insyaallah ini sebenarnya sudah kita ketahui bersama, cuma ini sebagai pengulangan semata. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang makruh azan. Secara umum makruh azan itu adalah, ya, yang tidak mengambil sunnah. Karena lawan sunnah itu adalah makruh. Lawan makruh itu adalah sunnah. Ya, jadi secara umum makruh azan itu adalah yang melawan sunnah daripada azan. Wallahu a'lam bishawab. Good. Tadi Ustaz sampaikan azan mengadakan masuk waktu. Misalnya di satu salah atau di masjid atau di pasar ada pengajian tidak ditutup. Waktu masuk salat tidak ditutup. Sesudah kadang-kadang ada waktunya sampai 10 menit atau 15 menit. Kemudian ada jamaah baru mengadzankan. Bagaimana hukumnya? Kemudian lapangnya dan bagi Ustaz. Lapangnya Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin bagus-bagus yang ada tambahan. Jadi sama hadar, sama musal. Jadi yang pertama, azan itu disunnahkan lagi poin muno awal waktu. Karena tujuan azan itu al-i'lam bidukhuli waktu shalah, memberitahukan tentang masuknya waktu salat. Dan amalan yang terbaik adalah as-salatu ala waktiha. Ya, amalan yang paling afdal adalah solat pada awal waktu. Maka azan juga pada awal waktu. Seandainya ada sebuah komunitas masyarakat, komplek, musola atau kampung yang jika kebiasaan ini azan inca imlasahnya atau bang musolanya yang ci dengan siplo lebut menyeka kebiasaan untuk kampungnya jut Bak daya jut. Ya, ban. Walaupun lebih baik, ya, lebih baiknya dia tetap azan pada awal waktu. Ya, afdalnya tetap azan itu pada awal waktu. Walaupun iqamah
Azan tempat hotel. Tajak katanya tak azan tengah tiplung urung dari rumah aku pakai gempa. Boleh. Walaupun afdalnya ya, telat 20 minit atau 15 minit. Ya, nak boleh. Le azan, jeda waktu yang sangat panjang tidak membatalkan pahala azan. Yang hanjut untuk bab hukum iqamah. Bab hukum iqamah, setelah iqamah itu tidak diselangi dengan kegiatan yang lain. Maka jamun iqamah bab pesantren bab daya. Ya, asai menan le iqamah, na nak mek garu nyandang ceramah nak mek, giu iqamah tiga tu. Sebab bukan iqamah itu langsung dia bersambung dengan solat. Sedangkan azan tidak. Bahkan disuruh kalau waktu yang agak ya jauh seperti subuh, maka dianjurkan memperlambat iqamah. Supaya apa? Semua orang itu dapat solat takbiratul ihram bersama dengan imam. Karena takbiratul ihram bersama dengan imam luar biasa pahalanya. Luar biasa pahala. Berbeda dengan orang yang tidak sempat takbiratul ihram bersama imam. Karena kira takbiratul ihram kan kira satu rakaat, kira satu rakaat ada imam kagak ruku, tempat ruku tetap satu rakaat. Merompak. Tapi pahala takbiratul ihram bersama imam tidak ada. Nyak kada jamu. Kang, kemudian yang kedua, Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Nah, ini dalam satu kata, dalam satu kalimat itu harus bersambung. Ya, harus bersambung. Takut waham urang tu. Artinya salah paham. Nyo menurut ilmu urang bangai. Salah paham ketika kan Allahu Akbar. Gebeke hu akbar yang tabuh kata, Allah tabuh kata. Lagi la ilaha illallah. Lallah gebeke tabuh kata, la ilaha tabuh kata. Padahal tidak. Atau naratif la ilaha illallah lil sertuh go la ilah baru illallah nya hana maksur ratif kan yang purno le abu-abu danyo kalanya yang purno le abu danyo la ilaha illallah menansit Allahu akbar kan Allah akbar ya banyak yang mufhum lun. Walaupun naik ilmu-ilmu lebih daripada alun mungkin nyampak gure-gure. Nyampak. Naik lain. Yang mana saya buat kan? Yang karena guna tempat-tempat yang akhir azan kan. Itu hotel meninggal nak katanya memang tu sunnah atau kuburan. Lang kuburan. Yang kuburannya menurut beberapa pendapat ulama dutanyo lahir udonya dengan kalimat azan, tak tinggal idonya atau tak pelikut idonya dengan kalimat azan. Walaupun banyak ulama yang menolak pendapat tersebut, yang hanya dianjurkan ada pada saat lahir azan lewat telinga kanan, iqamah dengan lewat telinga kiri. Man je azan dalam kubur je sebab kagak depu urang yang kan dapat sembahyang dalam kubur. Ya bang, kecuali urang ina hana depu lah. Tajak kena tak azan dalam kubur bekepo je sembahyang ina dalam kubur. Ya kita mah ngedra mendul dalam kubur kat sembahyang kan. Tetapi itu dengan maknanya adalah hadir kita ke dunia dengan kalimat azan, tak perlu ke dunia juga kita dengan kalimat azan. Cuma hana perlu iqamah. Ya bang, hana payah iqamah. Sampai berat-berat dah aku deh. Salam. Ada sunnahnya, ada syaratnya, kemudian ada keutamaannya. Maka kita melihat ada tugas sebuah daerah atau tugas sebuah kawasan. Ya ada tu deh. Mana ada? Ya, baik, terima kasih. Melihat dari materi azan di hari yang kedua ini, ada definisi azan, ada sunat azan, ada keutamaan azan, ada syarat azan dan seterusnya. Maka di sini
melihat begitu pentingnya azan itu. Jadi karena begitu pentingnya azan, maka seharusnya pihak pemerintah, apakah ini wali kota, apakah ini dinas syariat, apakah ini majelis adat, apalagi kita Aceh itu banyak lembaga-lembaga keagamaan yang mengurus masyarakat, maka seharusnya muazin itu ada seleksinya. Jadi menerima muazin ada seleksinya, kemudian ada pembinaannya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi muazin di masjid-masjid kita, khusus di Aceh dulu lah, di Aceh ya, khususnya di musalla, di menasah, dengan berbagai macam kondisi muazin. Nah, ini kita mungkin baru sedikit, baru 2 kali pertemuan ini, ternyata sangat mencerahkan begitu harus bagusnya seorang muazin ini. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana ini seharusnya agar melahirkan muazin-muazin seperti yang diharapkan dalam syarah kitab tersebut. Saya pikir itu aja Ustaz, terima kasih. Ya, sebenarnya yang kedanya yang lebih utama ada kan debu. Namanya as-soal lil i'lam. Ya, Mbak. Soal untuk mengulang. Nah, soal untuk memberitahukan kepada yang lain. Karena di antara cara mengajarkan yang pernah oleh Rasulullah dengan soal. Bejak Jibril katanya mana Nabi, pu Jibril nak debu. Ya, tetapi tujuannya adalah agar disampaikan apa yang diketahui oleh Jibril itu kepada seluruh umat Islam. Menanci utama dar. Ya. Nya katanya untuk ada kagak debu, cuman bah katanya debu kembali. Lagi hadis buno katanya baca agar azan di antara kalian itu khiyarukum. Ya, yang azannya orang-orang yang terpilih. Dan waliya ummakum, yang menjadi imam di antara kalian adalah aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya, dan tentu faqih. Ya, yang itu lambau imam teman. Pukul dahulukan yang qari atau yang faqih. Ya, kan? Nah, beberapa cara pandang mungkin. Nah, itu lambau imam. Maka khiyarukum, yang terpilih, berarti yang terpilih yang kan urung-urung yang mangkal ke bersiap. Hai tak pilih dia. Sudah selektif, sudah diseleksi oleh pemerintah, sudah diseleksi oleh komunitas masyarakat. Bukan orang-orang yang biasa menam rumput katnya tengah kejap je lah. Hai nazan dia akan. Maka persoalan kita nyoronya bab memanggil untuk solat nya luar biasa hana kepermun. Kan kepermun. Tapi bab protokol bab sabuh acara nya luar biasa gelati. Yang susu geladi. Tanya, Mbak MC. Mamnya lagi Ustaz Raji dengan Ustaz Sabar, nak payah latih le je kaji ke? Ustaz Musal perdeh urungnya kan? Mbak cek aja ke? Tapi persoalannya, itanya bak perkara untuk protokol kan luar biasa ada seleksi urung. Ulang bak masalah protokol urung kahwin. Ya, bantu bermegrego. Ya, Assalamualaikum. Ya kan? Baju pantun lah. Liunya pakaian berapi lah. Ya? Pakaian haru gleh berapi, buwangi, kenang kupiah lah. Nyo bak kan? Ija kerong je kurang ni, no. Ha? Kupiah ka hana dah doa. Ka mukulit tentu. Yang gelom. Mantap gleh dah anda. Jadi maknanya apa yang perlu kita jelaskan? Yang walaupun yang hanya pakaian lain ya itu ala kadarnya. Akan tetapi pertanyaannya adalah kenapa pemerintah kita tidak mengkader orang-orang yang disiapkan untuk jadi muadzin? Karena mungkin persoalannya dari kalangan masyarakat. Kenapa dalam komunitas masyarakat tidak mengkaderkan? Makanya tinggal dong menyaurung jamun, urung awai. Nyan segala udang imum, giwazan le. Segala giwazan bak mik, giwazan ile ikut dengku. Ya kan? Ilong tinggal dong jamun bawa tamat-tamat pesantren. Je kazan ni raw ke? Hai je long, bocik kateh le. Ya, mbak.
Bahkan setiap hari perayaan hari besar-besar Islam, yang perlombaan pasti na lomba azan. Yang paling enggak juara 1, juara 2, yang pegang ke muazzin Masjid Agung. Masjid Kota. Ada kabupaten. Yang iupnya berkirim langsung plak gaji oleh pemerintah. Ya, sebab pegang kali muka der. Buruknya umi ada pegang. Nyo alhamdulillah yang teruknya adalah jamaah solat. Gedanya yang GPS. Mui ada khusus nyo na pelatihan azan. Hai ya. Kan betul? Hai ya. Hai nah yang ja. Cuma ni pada draw saja yang sadar akan kebutuhan ilmu tentang bab azan dan iqamah. Karenanya ibadah. Azan iqamah yang kan adat tapi ibadah. Maka ibadah na syarat, na rukun, na sunnah, na makruh, na yang mustahab. Jadi harus dengan ilme dan urung-urung yang memang kamu faham, urung-urung yang memang kasiap. Makanya saya pun ada pegang. Pakang di wazan Pak Bilal. Karena su Bilal yang lebih tinggi uritam. Ya, cina kalah. Rata-rata uritam su tinggi. Ya, hai kamu membela kaum yang hitam-hitam, kanya ngunatir. Walaupun gelah kita kaum Muslim Minang kamu yang hitam. Lagi ada mana uritam ke bantu meng. Ya, mak ilung tinggalnya semua yang leho no. Yang kedua memang. Menyambang lagi bang pun yang bang dengan limang karena lu tu bang dengan limang. Ya. Karena umur lah bang. Ya, bang. Nyan na. Azannya. Yang gekhali Rasulullah. Ya, gekhali Rasulullah. Apabila kalian mendengar azan Bilal bin Rabah, maka makan dan minumlah. Apabila kalian mendengar azan Ibnu Ummu Maktum, maka berhentilah. Ya, ternyata na azan phone yang khusus azan subuh. Beda azan pole leho. Kan pole malam. Ya, nyan ada tergantung kebiasaan di kampung. Mesti kampung kan karena azan pertamanya hana mandu kampung kan. Ya kan? Hana mandu kampung. Cuma padi-padi bawah kampung yang mupakat mendau. Ya, yang nak kebiasaan mendau. Hana mandu kampung. Nah, jadi nah kita sebutkan bab pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan ada. Jadi azan pertama itu oleh Bilal bin Rabah, azan yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Ya, mbak. Jadi nyan adalah ketentuannya. Jadi azannya pekana nyan yang pertama faedahnya bagi orang yang berpuasa, gedepu kayak demang tahu. Yang kedua, gedepu kabeh wadai tha. Kabeh wadai tahu kayak demang fajar. Ya, mbak. Nah. Wallahu alam. Naile. Jadi ya kita harus yang memberi masukan kepada alhamdulillah program pembinaan imam dan muazzin ini pertama kali kita sampaikan kepada Kadis Syariat Ustaz Misran. Alhamdulillah ketika itu beliau baru menjabat Kadis Syariat, langsung kita sampaikan dan beliau mendukung penuh, bahkan beliau yang launching acaranya. Ya, pembukaan ketika di pasar laut ya, pasar laut. Nah, luar biasa. Yang berarti nak dukungan. Cuma mio gedanya tapreh, nya tapreh anggaran lebar ada buka acara. Nah. Nyan si ada anak puara, baik pegat organisasi untuk lagi bantuan pemerintah, mati organisasi. Tapi lagi jalankan dengan tujuan lillahi taala. Yang penting ilmu tersampaikan. Ya, masalah yang putamponya urung-urung yang krip alhamdulillah yang penting teruk. Ya, mbak tiga baru dari ure. Kemudian sekian lain. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan gaya usaha bersama 600 ml. Nah, nyo pada mililiter. Nyo ni. Ha, 220. Nah, kan? Mililiter. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan kita akan melanjutkan tentang makruh-makruhnya azan, kemudian ijabah muazzin dan iqamah, ya, jawab azan yang iqamah hukum. Kemudian yang dilakukan oleh muazzin setelah azan, selesai masalah muazzin, baru ada mau iqamah. Iqamah dengan azan tajuk beda, paling beda hukum, beda beberapa hukum dan ketentuannya. Kemudian
Yang selanjutnya baru kita masuk dengan pemateri-pemateri nanti yang handal insya-Allah, ya. Itu tentang masalah imam. Ya, masalah imam. Mudah-mudahan kiranya nyo ilmu je ke pengulangan bagi kita nyo mendung, terutama bagi tuan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan agar ibadah kita sah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lulakai maaf ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih kepada Po Gede Kupi Abi. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, dikucurkan rahmat oleh Allah, bela pelanggan yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.